melanjutkan ke pasal berikutnya. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Fasli fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Wal istinja'u wa huwa min najati syai'an ay qata'tahu fa'ala al-mustanji' yaqta'u bihi al-adab an nafsihi wajibun min khurujil bawli wal ghaiti بالماء أو الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قارئ غير محترم ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على ثلاثة أحجار يمضي بهن المحل إن حصل الإقراء بها وإذا زاد عليها حتى يبكي ويسن بعد ذلك التثبيت فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثارها وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجف الخارج النجس ولا ينتقل عن محل خروجه ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه فإن انتفى شك من ذلك تعين الماء ويجتنب وجوبا قال الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر أو كان ولم يبلغ ثلث الذراع أو بلغهما وبعد عنه أكثر من 3 أذرع بالذراع العالمي كما قاله بعضهم والبنيان في هذا الصهراء بالشرط المذكور إلى البناء المعدة لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولا كبيت المقدس فاستقباله واستدباره مكروه ويجتنب أدبا قاضي الحاجة البول والغائط في الماء الراكد أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير لكن الأولى اجتنابه وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا أو راكدا ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت التمر وغيره ويجتنب ما ذكر في الطريق ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس في موضع الظل وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء وفي الثقب في الأرض وهو النازل المستدير ولم الثقب سقط في بعض نسج البطن ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قضي الحاجة على البول والغيط فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما أن يكره له ذلك حال قضاء حاجته لكن النووي في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارها ليس بمكروه وقال في شرح الوصيف إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء أي فيكون مباحا وقال في التحقيق إن كراهة استقبالهما لا أصل لها وقوله لا يستقبل إلى آخره ساقطا في بعض نسخ المتن. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Tadi di masalah sunat wudu ya, ada yang perlu
perhatikan ketika mengusap semua telinga ya, mengusap telinga ya, luar dalam. Jadi di bagian akhir disebutkan thumma yulsiqa bagian itu kaffaihi wa huma mablulatani bil udhunain istilharan. Ini yang jarang kita lakukan ya. Jadi setelah selesai membasuh telinga ya, membasuh telinga 3 kali kemudian sunat lagi ya, kita basuh dengan cara ya, menempelkan kedua telapak tangan dalam keadaan basah. 3 kali ini kita usap 3 kali, kemudian basahi lagi telapak tangan, lalu ditempelkan. Kan jarang kita lakukan itu. Yang tadi disebut dengan sumayul siqa kaffaihi wa huma mablulatani ya, bil udhunain. Jadi tempelkan kedua telapak tangan, keduanya basah ya, berarti ambil air lagi ya, ya. Kemudian ya tempel ya. Hanya sekali saja ya. Tujuannya apa ini? Istilhar ya. Jadi apa istilhar ini kira-kira? Istilhar lil istilhar, jadi maf'ul li ajli ya. Dikasih kopi itu, kasih kopi bisa jawab ya. Supaya jelas, supaya pasti bahwa ya, kedua telinga itu sudah dilakukan, jarang kita lakukan. Dan sesungguhnya sunat wudu ini tadi masih ada yang lain ya. Mengusap leher termasuk juga membersihkan air ke sarung, ke kain setelah selesai ya. Begitu selesai kita berwudu, sebelum berdoa ya percikan air dulu di sarung ya, percikan air di sarung atau di celana kalau kita pakai celana ya, atau kalau tidak pakai apa-apa ya percikan aja. Siapa tahu ada yang punya telanjang kan ya. Tapi sebenarnya kalau pakai sarung, pakai celana itu maksudnya kan. Itu ya, maksudnya tujuannya ada tentunya dari ya, agama. Nah kemudian pembahasan yang tadi yang sudah dibaca ini mengenai ya istinja ya, mengenai istinja, membersihkan diri dari ya, kotoran, kencing ataupun berak. Ya, beserta dengan ya, etika ya, orang yang qadha hajat ya. Di etika ini etika yang sifatnya sunat ini, sifatnya sunat yang etika yang di sini etikanya sunat, etika yang sunat, tidak sampai etika yang wajib, tidak akan mempengaruhi sah batalnya ya istinja kita atau qadha hajat kita. Tidak berpengaruh itu, tidak berpengaruh. Sekarang saya kencing di lubang apa bahasanya, lubang keket kan tadi kekeh ya. Jadi kan termasuk adab orang qadha hajat itu dilarang mengencingi lubang, katanya kan ya, lubang asaq ya, lubang an-nazil mustadid, jangan ketawa ya. Kalau itu bukan sunat, bukan makruh dikencingi, wajib dikencingi, yang lain. Ada yang gitu. Ada yang wajib dikencingi lubang ini. Ini yang ya, kan kadang ada semut, di sana kan ada semut. Ada semut, ada kekeh tadi itu. Gangsir, apa itu gangsir? Oh. Itu kan adab, katanya kan adab ya. Kalau kita kencing juga ya, kalau kita kencing juga apa batal kencingnya? Kencingnya kan enggak batal kencingnya kan ya. Atau kita menghadap kiblat, tidak ada satir, tidak ada penutup
Tidak ada penutup antara ya, kita dengan kiblat umpama. Ya, tidak ada penutupnya. Apa badan, apa namanya, qada hajatnya. Ya, kembalikan kencingnya lagi, tarik lagi kencingnya, cari lagi beraknya. Batal atau ulangi kencing begitu, ulangi kencing, ulangi berak. Kalau sudah habis semua keluar. Ini adab ya sekedar sunat saja, adab yang sifatnya sunat. Tapi meskipun demikian, meskipun ini adab yang sifatnya sunat, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Karena ya, dengan adab itulah kemudian seseorang sampai ya, di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sekedar ya sunat saja. Ya perhatikan, termasuk di sholat kan ada adabnya kalau kita mau apa namanya berludah, ya. Apa berludah bahasanya? Bertusi kalau bahasa saya ya, bertusi ya. Ya. Kalau mau berludah, dan ini sesungguhnya bukan di sholat saja ya, di luar sholat juga sama. Tapi terutama ketika kita sholat, terutama ketika kita sholat, ya. Berludah ke arah depan kan tidak benar. Ya. Ke kanan juga tidak benar. Berludahnya kemana? Ke kiri kan? Ke kiri. Kalau kita berludah ke kiri, berludah ke kiri. Apalagi ketika sholat. Ya. Betul adab ini. Kita berludah ke depan, umpama ketika sholat, batal sholatnya. Tapi ini adab etika. Ya. Seperti tadi etika ini, apalagi yang sunat saja, kalau diabaikan oleh seseorang, ya, status kewaliannya bisa dicabut itu, bisa dicabut. Imam apa namanya Abul Qasim Junaid al-Baghdadi ya, itu pernah diceritakan bahwa di satu kampung ada wali ternama, ada seorang wali besar. Ya. Lalu beliau bertanya, itu di mana dia? Di mana kampungnya? Ya, di mana kampungnya? Saya mau cari berkah, mau dapat berkah ya dari sang wali. Lalu ditunjukkan, oh di kampung ini, Kembang Kerang gitu ya, Kembang Kerang Raya, Kembang Kerang Laut. Datanglah beliau ke desa yang dimaksud. Lalu nanya, di mana tempat si fulan bin fulan? Oh, dia lagi di masjid, lagi sholat. Ya, lagi sholat. Beliau datangi masjid itu, dilihat di sana ada satu orang, ada orang sedang sholat ya, sedang sholat. Diperhatikan oleh beliau. Ya, di tengah sholat, ya, tiba-tiba orang itu berludah ke arah depan. Dilihat oleh Imam Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi, apa kata beliau? Wali syaitan katanya. Wali syaitan. Ini disebut wali ya. Orang yang semacam ini disebut wali. Ya. Adab agama, adab zahir saja dia tidak memahami, tidak mengerti ya. Adab zahir saja tidak paham, tidak mengerti. Bagaimana dengan adab-adab yang lainnya? Ya, itu bukan wali, tapi wali syaitan. Wali syaitan. Berkah apa yang kita cari? Ya, tidak ada berkah. Itu tidak gampang nyebut wali itu. Kalau wali murid tak apa-apa. Saya saja sudah walinya tingkat 4 ini. Ya, tingkat 4 wali. Karena ada 4 anak perempuan, berarti kan 4 kali pernikahan kan, jadi 4 tingkatan. Ya, itu belum 1, berarti wali tingkat sedikit masih bawaannya. Santai. Kalau 1 putrinya berarti wali tingkat sedikit kita tingkat 4. Sekarang wali murid, wali kelas ya gampang ini. Tapi kalau wali umumnya jangan terlalu berharap, jangan terlalu berharap. Jadi ini adabnya. Ini mohon maaf mungkin dianggap agak menyimpang dari ya, pembahasan, tapi ini penting ya. Ya penting. Jadi kadang penyakitnya pelajar itu, ini kan sunat katanya. Sunat, ini kan sunat. Ya, ini kalau sudah terbiasa kita menganggap enteng yang sunat, ya yang nanti lama-lama yang wajib juga terbiasa kita akan entengkan. Sebagaimana orang mengentengkan makruh, ya maka dia akan mengentengkan yang haram juga. Kan itu pesan guru kita itu, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya, siapa yang mengentengkan perkara sunnah maka boleh jadi dia akan mengentengkan perkara wajib. Ya, siapa yang menganggap enteng perkara makruh, ya dia suka kerjakan karena alasannya makruh. Nanti lama-kelamaan yang haram juga akan ya kerjakan. Sebabnya kewalian itu ya, tingkat kewalian itu ada seperti tadi, ketat. Ya, ketat. Ya, setelah yang wajib diselesaikan, maka harus beralih kepada yang sunnah.
peralihan kepada yang sunat. Yang wajib selesai tuntas, yang sunat harus dikerjakan. Apapun dalam persoalan apapun, mulai dari wudunya sampai ya seluruh kegiatan-kegiatan itu, kalau ada yang sunat itu harus dikerjakan itu. Makanya wali itu adalah mereka yang ya ilmunya kalbahri, namanya kalbahri, seperti air laut ya. Wali itu ilmunya seperti air laut karena saking banyaknya. Dan dia amalkan tentunya, bukan sekedar dipelajari, dia amalkan. Sehingga seandainya wali-wali besar, apalagi sampai di wali tingkatan kutub itu, ya ingin untuk mendirikan mazhab baru selain dari mazhab yang sudah ada, mereka mampu itu sebenarnya. Tapi karena adabnya, etika beliau yang begitu tinggi ya tidak ingin mengganggu-gugat persoalan syariat, karena sudah ada fikih, sudah ada ulama-ulama syariat yang membahas. Jadi kembali pada yang tadi, ini adab ya orang yang berqadha hajat. Dari awal tadi disebutkan ya bahwa istinja, apa makna istinja tadi itu di awal itu. Jadi wal istinja bahwa ya min najawtu syai'a ay qata'tuhu fa kana al-mustanji ya fa ka'anna al-mustanjiya yaqta'u bil adha an-nafsi. Menghilangkan kotoran intinya kan. Menghilangkan kotoran kencing maupun ya berak. Ini wajib ya. Kencing berak wajib istinja ya, wajib dibersihkan. Ya, paling utama kemudian ya menggunakan air. Paling utama menggunakan air ketika kita bersihkan kotoran ya, maka paling utama pakai air ya. Kemudian ya kalau memang memungkinkan ya di kalau pakai selain air ya pakai ya kerikil dan sejenisnya, tisu ya, atau sobekan kain ya. Ini kalau itu yang digunakan, seandainya ya, tidak ada persoalan juga nanti itu kan kalau menggunakan selain air kan itu biasa ya istihjar atau istijmar atau istihjar ya. Istijmar ya. Dikasih keringanan juga oleh agama, diperbolehkan juga oleh agama menggunakan selain air ya, tapi dengan syarat yang cukup ketat itu kalau kita menggunakan ya selain air ya. Kalau pakai air kan paling hanya airnya mutlak itu saja kan ya, dimanapun kotorannya nggak ada persoalan ya, apapun yang keluar tidak hanya sekedar berak saja ya, air tidak ada persoalan kita gunakan. Tapi kalau menggunakan kerikil, menggunakan tisu, ini kan nanti ada persyaratannya, termasuk di antaranya tidak boleh ada campuran lain selain dari kencing dan berak, kan tidak ada najis lain ya. Jadi kalau berak campur dengan darah atau kencing campur dengan nanah, itu kan tidak bisa lagi pakai tisu dan sejenisnya, itu harus air saja ya. Sebagaimana kalau dia berpindah nanti dari jalan keluarnya ya, dia kencing, terutama perempuan, kalau bahasa ya kelari itu berseseber namanya, berseseber ya, karena dia kan beda bentuknya ini kan ya, beda bentuknya. Apa berseseber itu ya? Di kesana kemari dia kencingnya ya, ini kan tidak ada selang pipa nih, selang pipa ya. Kalau yang laki kan padahal selang pipa ya, bisa jaga itu ya, bisa dijaga. Perempuan ya tidak ada selang pipanya ya. Oh merisak, ya apa nih kalau saya kan mulai dulu belum tidak punya lagi pahala besar yang dijanjikan Nabi itu hilang. Makanya ulama-ulama besar ya, dia tak menurut
kan. Ya, begitu istrinya dikuburkan, maka hari itu, detik itu, malam itu langsung dia kawin. Tidak perlu menunggu lama-lama. Ya kenapa? Karena dia tidak ingin ya berpelukan dengan setan katanya. Ya, berpelukan dengan Ampun ini bukan hubungan homoseksual. Di sini justru menambah keilmuan ya. Bahwa betul yang namanya jodoh rezeki dan ada memang prerogatif Allah. Kita punya pacar, kita berusaha, tapi belum juga. Masalah. Dipeluk trauma kayaknya. Dulu trauma nih. Ya, jadi perempuan itu banyak. Tapi sekarang 1 berbanding 10 perempuan laki. Laki 1 berbanding 10. Ya, jangankan perlu cari 1, cari di mana pun ada ya. Cuma terkadang kalau sudah gagal, sebelumnya kita berhati-hati itu saja kan. Ya, berhati-hati. Mana sebagian gimana nih? Kalimat mahal ini sebagian. Kalian sebagian ini sedangkan sebagian. Tidak bisa dia masuk satu orang di baka itu ya. Apa baka itu ya? Hah? Bukan, itu yang biasa tempat orang apa namanya? Ya dia taruh apa namanya ya pisang, taruh jaja mau ditaruh di kepalanya itu. Beda-beda bahasa. Nah, sudah kita lanjutkan saja ke sana pembahasan. Kalau bab nikah baru nyambung aja. Namun kalau kita dikasih memilih ya antara ya, air dengan ya kerikil, tisu dan sebagainya, ya tentunya yang paling utama pakai air saja. Ya, pakai air saja. Karena kalau pakai air kan ya tidak ada tersisa nanti kotoran-kotoran itu. Yang namanya pakai tisu, pakai apalagi kerikil, apalagi tidak terbiasa, nah, itu pasti ada saja apa namanya ya sisa-sisa ya, ada saja asarnya nanti. Ya, sisa-sisa dari ya, kotoran walaupun itu kemudian dimaafkan oleh apa namanya ya, agama. Nah, kemudian setelah itu baru dibahas apa namanya adab ya qada hajat. Ya, jangan sampai menghadap kiblat atau membelakanginya ya. Tapi itu pun apa namanya tidak di WC ya, tidak di toilet, tempat yang khusus untuk qada hajat. Walaupun kemudian sesungguhnya ya yang tadi disebutkan tidak membelakangi, tidak menghadap kiblat di lapangan luas ya. Tidak di tempat yang disiapkan khusus untuk qada hajat. Sebenarnya bukan di tempat lapang itu saja ya. Yang namanya makruh kita qada hajat menghadap atau membelakangi kiblat itu. Hatta di bangunan yang khusus disiapkan untuk qada hajat pun sesungguhnya itu sama sebenarnya itu sama. Ya, sebenarnya sama itu. Ya, sama. Ya. Karena fikih tentang adab qada hajat ini banyak sekali. Yang paling apa namanya ya berhati-hati itu walaupun bukan fikih Syafi'i ya, hatta di WC, di toilet ya usahakan ya, jangan sampai kita membelakangi atau menghadap kiblat ya, ketika ya qada hajatnya. Walaupun sebenarnya di fikih kita kalau di apa namanya WC itu kan tidak dianggap makruh membelakangi maupun apa namanya menghadap kiblat kan. Tapi kalau di padang luas, sahra ya, ataupun di tempat-tempat yang lain ya, kalau kemudian tidak ada penutupnya, ya tidak ada sesuatu di depan kita ya, atau di belakang kita ya, itu kan menjadi makruh ya, makruh. Karena ini semuanya diambil dari apa namanya ya sunnah ya Rasulullah SAW. Bayangkan bagaimana ya mereka para mujtahid ini mampu menggali ya, mampu mengistimbatkan hukum ya, dari ya redaksi-redaksi hadis Nabi ya, yang tentunya sangat beragam sekali hadis Nabi itu ya. Ya,
Demikian pula termasuk apa namanya, ya diusahakan ketika ya kalau hajat jangan di ya air yang ya tergenang, katanya kan, di air yang tergenang. Ya, ini tidak selamanya kemudian jadi makruh, bisa jadi haram juga. Air yang tergenang, air yang tidak mengalir, air yang tergenang sekarang. Apalagi dia kurang 2 kula. Ya, air tergenang kurang 2 kula, kalau hajat di sana kencing, ya kencing, ya, airnya jadi apa jadinya nanti? Hah? Ini air kurang, ya bukan najis jadinya kan? Air kan kurang 2 kula. Ya, tidak ngalir, tergenang ya, tergenang. Kencing di dalamnya. Maka airnya otomatis bukan najis. Ya, air bukan najis. Ya. Atau dia 2 kula maupun lebih kencing, orang jijik nanti juga. Ya, jijik. Ya. Apalagi orang udah tahu kita kencing di dalam. Ya. Itu bisa jijik orang. Ya. Jadi kalau airnya 2 kula, ya tidak sampai menjadikan air menjadi najis, di sana makruh lah. Tapi kalau menjadi najis, bukannya makruh dia jadinya nanti haram dia jadinya. Haram. Karena orang tidak bisa lagi memanfaatkannya kan. Tidak lagi bisa digunakan untuk ya berwudu dan sebagainya. Ya, demikian pula disebutkannya ya adatnya ya, jangan sampai ya kencing ataupun berak di bawah pohon yang ya berbuah ya berbuah. Jadi berbuah tidak mesti kemudian di saat itu sedang ada buahnya. Ya, tidak mesti sedang ada buahnya. Kan waktu tamari wa ghairihi katanya. Ketika ada buahnya maupun tidak ada buahnya. Yang penting pohon itu pohon ya berbuah, pohon yang menghasilkan buah. Pohon yang menghasilkan buah. Ya. Ketika ada buahnya maupun tidak. Ya. Jadi terutama nanti kan ilatnya itu kalau memang dia sedang berbuah khususnya, ya, lalu kita kalau hajat jatuh, ya, kena kotoran, ya, tidak dicuci, ya, tidak dicuci, dimakan, orang tidak paham kan, tidak paham, tidak ngerti. Ya, alhamdulillah bercampur dengan apa istilah Jawa. Nah, semua orang mengerti apalagi fikih ini. Makanya ada guru kita karena saking banyaknya pendapat ya, betul ya. Saking banyak pendapat di fikih ini. Ya. Guru tidak berani mengajarkan fikih ini, terlalu banyak pendapat katanya. Ini saja fikih kan, fikih. Jangankan di sana, jangankan di mazhab yang berbeda, di mazhab yang sama saja. Di Imam Syafi'i ya, itu banyak sekali kan pengikut Imam Syafi'i ini. Tadi kan disebutkan itu. Nanti masalah apa itu? Masalah menghadap matahari, bulan, membelakanginya. Itu kan banyak sekali pendapat itu. Banyak sekali pendapat di bagian akhir itu kan banyak sekali. Itu kalangan Imam Syafi'i itu. Belum kalangan-kalangan yang lain ya. Belum fikih ulama-ulama yang lainnya. Nah, demikian pula apa namanya di tempat ya bernaung ya, tempat ya, istirahat, tempat naung ya. Ya. Tempat berteduh ya, tempat berteduh di musim panas ataupun di musim apa yang dingin ya. Ya. Karena itu bisa juga mendatangkan laknat istilahnya nanti kan. Ya. Kita kencing di beruga ya, kencing di beruga, berak di beruga. Ya. Pagi-pagi orang duduk ya, dia bawa kopi, alhamdulillah ada pisang goreng. Itu nyumpahnya nah, nanti dia itu ya. Nyumpahnya nah, mendingan jangan nyumpah, saya nyumpahnya nah kan. Ya, dia mengatakan alhamdulillah dapat pahala. Ya, saya bisa hilangkan kotoran, bisa bersihkan kotoran, nggak ada ya. Kan perlu tadi disebutkan di Lubang, ya, di Lubang, Bekasi, ya. Sedang berduaan di dalam lubang ini ya. Jangankan berbicara ya, baca Quran ketika kencing berak pun tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Karena Quran tetap Quran ya, tetap Quran. Ya, ya. Quran kata beliau zikir ya zikir. Tidak ada urusannya dengan awalnya kencing dengan berak ya. Ya. Karena Nabi
mengingat Allah dalam keadaan kondisi apapun dan dimanapun. Itu alasannya ya. Itu ada hadis memang itu. Ada hadis mengatakan begitu ya. Tapi kalau di kita enggak ya. Masa lagi kencing berak kemudian apa namanya dia keluarkan lagu bayatinya ya. Masa di toilet ya. Mendingan lagu bayati, kalau lagu boyot bagaimana itu? Boyot, ini kepapun datangnya. Kemudian yang terakhir ini kan ya dilarang menghadap matahari, menghadap bulan ya, dan juga membelakanginya. Ini yang kemudian disebutkan tadi di bagian akhir kan ya, jadi wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastaqbiluhuma ayyukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi lakin an-Nawawi fi rawdah wa syarih al-muhadzab majmu' qala inna istidwarahuma laysa makruh ya. Di Imam Nawawi lagi-lagi ya mujtahid ya tarjih ya. Jadi beliau mujtahid tarjih ya. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan pengikut Imam Syafi'i, kalau beliau mengatakan ini yang saya pilih, ini pendapat saya, nah, selesai itu sudah di mazhab Imam Syafi'i, ikuti Imam Nawawi ya, Imam Nawawi. Karena beliau apa namanya sampai pada posisi yang dikenal dengan mujtahid tarjih bisa mengunggulkan ya, antara pendapat A pendapat B ya, si A mengatakan ya begini si B yang lain belum mengatakan yang ini ya, yang benar ini yang kuat. Nah selesai dia kalau di mazhab kita Imam Nawawi yang akan diikuti ya. Maka termasuk di persoalan menghadap matahari, membelakangi matahari ya, ataupun bulan, itu kalau di Imam Nawawi tidak apa-apa, tidak makruh katanya membelakanginya. Bahkan termasuk juga apa namanya menghadapnya ya, tidak apa-apa. Akan tegas ditahqiq nama kitab Imam Nawawi ya, yang paling diandalkan ya, paling diandalkan dalam persoalan fikih ya, terutama di pendapat-pendapat Imam Nawawi sendiri. Jadi Imam Nawawi banyak punya karangan fikih ya, ada Raudhah, ada apa namanya Minhaj ya, Minhajul Talibin ya, termasuk ada Majmu' ya, dan juga ada tahqiq, namanya tahqiq. Bahkan ketika mensyarahkan hadis Muslim, beliau juga tidak lupa menyebut apa namanya tidak lupa juga ya membahas tentang fikih di apa namanya syarah Muslim itu ya, termasuk di sana dicari nanti syarah Muslim ya, ketika beliau membicarakan tentang ya makna mempercepat jenazah itu, asri'u bil janazah itu yang sering dipersoalkan oleh ya sebahagian guru ya. Jadi asri'u bil janazah, mempercepat jenazah. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan di ya syarah Muslim itu bahwa yang dimaksud dengan al-isra' adalah al-isra'u ya fil masyi ya, lal isra'u fit tajhiz ya. Jadi mempercepat jalan, bukan mempercepat penyelesaian ya. Kan beda itu, beda mempercepat jalan dengan mempercepat penyelesaian ya. Kadang masyarakat kan mengatakan jangan sampai asar. Ya, kenapa kemarin dia mati? Jangan lewat sehari semalam ya. Segera. Bukan segera menyelesaikan, tapi segera jalannya ya. Selama jenazah itu tidak busuk, meskipun seminggu 2 minggu dibiarkan tidak ada persoalan ya. Selama dia tidak busuk ya. Selama tidak busuk, tidak keluar bau busuk dari jasad si mayit ini, atau diawetkan umpama sebulan 2 bulan dikuburkan, tidak ada persoalan ya. Surga nerakanya sudah jelas itu, Jangan dikira karena dipercepat penyelesaiannya ya, kemudian otomatis orangnya masuk surga. Tidak. Menjelang kita meninggal dunia saja sudah ketahuan itu, ya, bahkan ketempean ya, sudah ketahuan. Kita mau kemana? Ke surga atau ke neraka? Ketahuan. Ya, ketahuan. Jadi mempercepat
jalan. Begitu selesai disolatkan, kalau memang sudah siap dibawa ke kubur, ya diusahakan lari sekencang-kencangnya, lari sekencang-kencangnya. Gitu, ya. Makanya orang Saudi begitu dia, begitu selesai disolatkan, ya lari mereka, lari. Tapi jangan sampai ikut jenazahnya jadi melarikan diri. Nah, ternyata dia masih hidup. Jadi orang lari ya, dia khawatir jatuh ya, akhirnya teriak dia kan, dia kabur jadinya. Dia lari. Kapanpun. Nabi kan contoh utama kita kan Nabi. Contoh utama kita Nabi. Nabi kapan wafat Nabi kita? Hari Senin kan? Hari Senin Nabi wafat. Dikuburkan Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Kira-kira 3 hari. 3 hari boleh dikuburkan. Di mana Nabi dikuburkan? Di Mantang, di Kopang, dari Madinah. Nah, di bawah tempat tidurnya, di bawah tempat beliau wafat itu, di bawah tempat tidurnya itulah tempat kuburannya. Ma min nabiyyin illa dufina tahta saririhi atau kama qala alaihi wasallam. Setiap nabi itu, ya kata nabi kita, dan ini hanya Abu Bakar saja yang pernah mendengar hadis ini. Maka beliau yang menyelesaikan persoalan waktu itu. Para sahabat ya berselisih menguburkan Nabi di mana? Mau ke Mekah, mau di Mekah, mau di Palestina, mau di mana? Di mana? Ya, nah Abu Bakar datang, ada apa? Ini kita ribut ini, ribut apa? Ribut luntur. Di mana Nabi dikuburkan? Ya, maka beliau mengatakan ma min nabiyyin illa dufina tahta sariri. Selesai. Di sana di bawah tempat tidur itu dikuburkan. Ya, tapi toh juga 3 hari itu baru kemudian dikuburkan. Dari dibawa kemana-mana, Ya, Nabi kan mungkin busuk. Ya, pada di sana itu ya, istilah kita itu al-isra'u ya bil masyi, bukan al-isra' fi tajhiz ya. Al-isra'u bil masyi, bukan al-isra' fi tajhiz. Ini fikih Imam Nawawi lagi-lagi seperti tadi itu ya, di menghadap matahari, mendaki matahari itu tidak ada ya persoalan kalau di beliau ya. Kalau kiblat ya tetap disamakan. Ini kan persoalan terakhir itu mengenai ya, istiqbalus syamsi wal qamar wastidbaruhuma. Jadi menghadap dan membelakangi matahari maupun bulan. Ya, jadi kalau Imam Nawawi tidak ada persoalan, ya, tidak sampai makruh ya menghadap maupun ya membelakanginya. Dan di berbagai kitab akan disebutkan ini. Ya, terkadang di Raudhah, ya, Raudhah Talibin, ada di Syarah Muhadzab, Majmu', ya, ada juga di Syarah Al-Wasit, ya, ya, ada juga di Tahqiq. Itu semuanya beliau ya bahas mengenai menghadap maupun membelakangi matahari dan bulan ketika qada hajat. Dan beliau mengatakan tidak ada makruhnya. Ya, menggunakan yang itu ya silakan, itu aman. Imam Nawawi selesai sudah aman. Ya. Atau mungkin belum mengikuti Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak menikah sampai akhir hayatnya. Ya. Tidak menikah sampai akhir hayatnya. Ya. Karena ya ulama-ulama wali-wali besar yang tidak menikah ini ya alasannya adalah ya apa katanya ya. Jadi abkarul ghawani aladzu min abkarul ma'ani, begitu. Abkarul ma'ani aladzu min abkaril ghawani. Jadi abkarul ma'ani aladzu min abkaril ghawani. Di garis-garis maknawi, ya, perawan-perawan maknawi, yaitu pengetahuan ilmu, maksudnya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pemahaman baru dari Quran, dari hadis, ya, itu lebih nikmat dibandingkan dengan menghilangkan kegadisan perempuannya. Itu mereka minta jadi tak terlalu. Makanya kan setiap saat keluar karyanya, ya, karena pikirannya hanya di Quran, di hadis, perhatikan Quran, ya.
mohon petunjuk kepada Tuhan supaya diberikan pemahaman baru. Jadi mereka mintanya itu kalau di bab kuala itu namanya kasyful ilmi, yang diminta kasyful ilmi. Dan itulah yang sering disebut oleh guru kita Syekh Muhammad Al-Maliki. Saya hanya minta kepada Tuhan kasyful ilmi, tidak pernah mau minta kasyful hijab, ya, karena kasyful ilmi itu yang lebih utama. Ya, diberikan pemahaman baru ya, mengenai rahasia-rahasia syariat itu, rahasia-rahasia syariat. Ya. Allah Akbar. Wala yastanji biyamini, itu terakhir itu kan. Ya, terakhir. Jadi kita ada seperti tadi. Ada istinja pakai tangan kiri, batal istinjanya. Bukan ya, ada. Nah, meskipun ada lagi-lagi tadi itu, ya jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Semuanya harus diamalkan, semuanya harus diamalkan. Ya, jadi mengamalkan fikih, membaca fikih, mempelajarinya, mengamalkan berarti kita mengamalkan sunnah Nabi. Ya, maka ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, ya, di aktivitas apapun, termasuk ketika qada hajat dan sebagainya, maka di saat itu kita sedang bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, itulah rahasia kenapa Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ya radhiyallahu ta'ala anhu, pendiri Thariqah Syadziliyah, mengatakan ma faraqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan. Saya tidak pernah berpisah dengan Nabi walaupun hanya sebentar. Maksudnya apa? 24 jam apapun yang belum kerjakan, siang dan malam mengikuti sunnah Nabi. Fikih maksudnya, belum fikihnya Maliki, fikih. Ya, fikih itu kan sunnah Nabi. Maksudnya dari mana ulama apa namanya istibatkan hukum bukan dari Quran maupun hadis. Kemudian mengamalkan apa namanya fikih itu. Ya, fikih. Jangan dianggap enteng, maksudnya jangan dianggap enteng. Karena penyakit kita biasanya begitu. Ya, sunat. Jangan dianggap enteng. Allah alam. Ini selesai sudah. Kan singkat. Mau dilanjutin lagi bisa nanti kali-kali. Itu sudah menunggu sudah nih. Oh ya, kita ngadep sedikit sampai untuk berikut malam nanti malam lagi. Silakan yang mau klik berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala abada muslimin bi ulumi syekhina fi darain amin. Fasl ila kadiru dari musamati ayat asbabul anasi والذي يقود غير الوضوء ستة أشياء أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القدر والدور من متواتر حي وعدي معتادا كان الخارج قول وغير أو نادرا كرم وعصا نجسا كهذه الأمثلة أو طاهرا كدود إلا المني الخارج باحتلال من متواتر ممكن مقعده من الأرض فلا يكون ممكن مقعده من الأرض فلا يكون المسكين إنما ينتقد وضوءه بالخارج من فرجه جميعا. والثاني أنه على غير هيئة المتمكن وفي بعض مسائل المكن زيادة من الأرض بمخرجه والأرض ليست بقيد وخرج للمتمكن ما لو نام قائدا غير متمكن أو نام قائما أو نقفه ولو متمكنا. والثالث زوال العقل أي الغلبة عليه بسكر أو مرض أو جنون أو دماء أو غير ذلك. والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة والمراد بالرجل والمرأة
zakarun wa unsa balagha hadda syahwati wal muradu bir rajuli wal mar'atu zakarun bir rajuli wal mar'ati zakarun wa unsa balagha hadda syahwati urfan wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajli nasabin aw ghada'in aw musaharatin wa qawluhu min ghairi ha'ilin yakhruju ma law kana hunaka hailun fala naqda hina idin wal khamisu huwa akharun nawaqidi wa huwa akhirun nawaqidi nasfa lil adami bibatin kafi min nafsihi wa ghairihi zakaran wa unsa saghiran aw kabiran hayyan aw mayyitan waladul adami sakitun fi ba'di nasal masni wa kadza qawluhu Mamasahul qatiduburi ayil adami yang kudu ala qawlil jadidi ala qawlil jadidi wa ala qadimi la yang kudu masul khalqati wal muradu biha multaqal manfasi wa bibatinil kafi Allah hati wa bibatinil kafi Al-Rahatu ma'abudu lil-asabi wa kharaja bibatin al-kafi zahiru harfu wa-rusul al-asabi wa ma bainaha fala naqda bidhalika ay ba'da tahamuli yasir. Pembahasan berikutnya mengenai pembatal wudu ya, jadi pembatal wudu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dalam hal ini ada berapa tadi disebutkan, ada 6 ya, ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama ma kharaja minas sabilai, dan apapun tadi dijelaskan kan, apakah yang biasa keluar, tidak biasa keluar ya. Apakah yang keluar itu najis ataupun tidak najis ya. Itu semua membatalkan, kecuali hanya mani saja ya, mani keluar. Itu pun meskipun mengatakan hanya mani saja, ada syaratnya juga tadi ya. Ada juga syaratnya, mani keluar wudu tidak batal ya. Di dalam keadaan suci ya, dalam keadaan wudu, tidur ya, tidur duduk ya, pantat tidak bergerak, tidak berpindah ke sana kemari, bermimpi keluar mani, ketemu Ayu Ting Ting ya, wudu udah batal, ketemu Ayu Ting Ting. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Kalau kemudian dia bermimpi, ya keluar mani, tidurnya terlentang, ya beda tuh dia jadinya. Jadi pengikat di fikih itu perlu diperhatikan, kait-kaitnya itu kan tidak dilepas begitu saja ini ya. Illal maniyah titik udah ya. Ya. Ada kait-kaitnya ya. Ada ya, syarat-syaratnya ya, yang harus dipenuhi juga. Illal maniyah al-kharijah bihtilamin min mutawdi'in. Sekarang dia tidak pernah wudu, tidur duduk, bermimpi. Jangan mengatakan wudu tidak batal. Memang tidak ada wudu, jadi gimana kan? Tidak pernah wudu, gimana kan tidak batal? Bagaimana dia mengatakan tidak batal? Ya, kan orangnya wudu, ini orang yang sudah wudu, ya bermimpi. Itu pun ketika dia tidur lalu bermimpi itu ya, ada caranya khusus ya, ada ya caranya tertentu khusus ketika ya tidur itu. Kemudian yang kedua seperti biasa ya hilang akal, ini kan sungai hilang akal ya. Atau yang ketiga itu
yang kedua tidur dulu kan, ya. Tidur itu juga membatalkan wudu. Itu ada orang yang tidurnya duduk ya, cara duduk ya, tidak pantat ke sana kemari, pantatnya tidak ke sana kemari, tidak terangkat, ya, tidak terangkat. Ini karena berasal dari hadis Nabi yang mengatakan al-ainani, kata itu al-ainani wida usahi, katanya kan al-ainani wida usahi. Jadi kedua mata ini ya sebagai ya pengikat, ya sebagai pengikat ya lubang kemaluan, ya lubang pantat, ya, sebagai pengikat lubang pantat. Jadi kalau dia ya tertutup mata kita, maka yang di bawahnya terbuka. Ya, kalau mata terbuka maka di bawahnya tertutup. Di kemungkinan untuk keluar angin karena mata kan terbuka, di bawah mata tertutup tidak tidur, mata tertutup tidak tidur, di bawahnya terbuka lubangnya, ya, lubang pantat terbuka, maka kemungkinan keluar angin ketika ya tidurnya ya terlentang, tidurnya dengan cara berbalik dan sebagainya, itu ada, itu yang dijaga oleh agama. Ya berbalik ya untuk batal itu kan. Jadi kalau dia duduk kita itu ya masih ada penutupnya lah, ya, tempat duduknya di penutupnya itu. Dan rojul dengan mar'ah itu udah dewasa itu, rojul dengan mar'ah itu. Rojul laki-laki dewasa, mar'ah juga laki-laki dewasa. Tapi kalau mengatakan zakat dengan unza itu laki-laki dan perempuan belum dewasa itu. Ya, yang mana yang dimaksudkan di sini? Zakat dan unza yang dimaksud. Mereka yang belum dewasa. Itu sebabnya di fikih kita sesungguhnya ya, ketika bersentuhan kulit laki perempuan bukan mahram tanpa lapis, ya batal wudu itu apabila usia 7 tahun. Apabila usia 7 tahun, balagha haddas syahwat, keduanya sampai pada batas syahwat. Tidak pernah mengatakan keduanya sudah balik. Tidak ada di mana itu mengatakan balik. Ya, balagha haddas syahwat itu bukan balik. Ya, keduanya sampai di batas syahwat, bisa disyahwati, bisa bersyahwat, bisa disyahwati, bisa bersyahwat. Kapan laki-laki bisa bersyahwat? Usia 7 tahun sudah bisa bersyahwat. Dan itu ditandai dengan, mohon maaf, kemaluannya ya kejang-kejang, alias lebih jorok, kejong. Jangan terkejut nanti. Di Kelayu itu ada 3 tuan guru. Tuan guru Kelut namanya, tuan guru Kelut itu tuan guru Kelayu Utara, Kelut. Ya. Ada tuan guru Kesel, tuan guru Kelayu Selatan. Tuan guru Kejong juga. Asal dari Kelayu Jorok. Ada tuan gurunya itu. Ya. Saya tuan guru Kelut dari Kelayu Utara. Ya. Ada yang biasa itu tuan guru Uda itu tuan guru Kesel, tuan guru Kelayu Selatan. Ya. Ada tuan guru di AI4 Jorok, ada tuan guru Kejong. Kalau laki-laki syahwat itu usia 7 tahun itu bisa berdiri kemaluannya. Ya. Kalau bisa dibaca nanti Tanwirul Qulub ya, Tanwirul Qulub. Ya. Di sana disebut kalau laki ya apa katanya menyebut laki itu? Ya, intisyarul dzakari. Ya. Intisyarul dzakar kan jelas ini kalimatnya intisyarul dzakar. Ya. Kapan? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Kalau perempuan 7 tahun juga, tetapi syahwat yang dimaksud kalau di perempuan itu ya mayalanun nafsi. Ya. Ila ya ar-rajul. Ada kecenderungan perempuan itu mencintai laki-laki. Kapan usia itu? 7 tahun sudah bisa. Ya, 7 tahun sudah bisa. Ya. Ini contoh saja ini, mohon maaf ini. Ya. Ada adik perempuannya Hasan Hussein ini, tapi bukan yang di bawahnya langsung. Sekarang kelas 1 MI. Waktu di PAUD masih umur 6 tahun. Ya.
walaupun anak kecil, hampir tiap hari dia cerita, ada saja teman-teman lakinya yang nembaknya. Bahasa sekarang itu kan nembak. Dan bisa pacaran ini, dan bisa pacaran. Enggak sih turas dan ini. Dan dia ada turas ini, ada kemudian alam ini. Saya tertulis namanya. Masih 6 tahun, apalagi 7 tahun ya. Di balagha hadas syahwah itu usia 7 tahun itu sebenarnya. Usia 7 tahun. Usia 7 tahun batal wudu. Walaupun belum berdosa. Di antara dosa dengan batal wudu itu harus dibedakan. Ya. Kalau belum dewasa bersentuhan kulit, wudunya saja batal, dosa tidak. Tapi kalau sudah dewasa baru ada dosa. Kan belum dewasa. Ini bisa dicek ini usia 7 tahun tadi itu bisa dicek di beberapa kitab ulama ya, termasuk di ya, karya Imam Bahraq ya, karya Imam Bahraq, Umar Bahraq yang namanya Hilyatul Banat wal Banin fi Zinatid Dunya wad Din, itu nama kitab ya, Hilyatul Banat wal Banin wa Zinatud Dunya wad Din. Itu tegas belum menyebut usia 7 tahun ya, 7 tahun. Demikian pula di apa namanya Imam Al-Bujairi itu yang ya At-Tajrid apa namanya itu, namanya kitab itu di Bujairinya ya, hasyiah dari Baitul Takrib ya, ada Bujairi bukan Imam Bajuri, bukan ya, itu ada hasyiah dari ya apa namanya Baitul Takrib. Itu juga disebut usia ya 7 tahun. Kalau mau yang ringan-ringan lagi ya cari di Kasyifah ya Syekh Banten. Di sana belum menegaskan usia 7 tahun sepakat ulama Syafi'i batal wudu. Usia 7 tahun. Usia 5 tahun sepakat tidak batal. Usia 6 tahun itulah yang diperdebatkan ulama, kata beliau. Usia 6 tahun apakah batal atau tidak. Ya. Yang diperdebatkan itu usia 6. Kalau usia 5 sepakat tidak batal. Usia 7 sepakat batal. Kalau 6 tahun itu yang diperselisihkan masih batal atau tidak. Kita seringkali ya memaknai apa namanya balagha hadas syahwah itu balaghat haddan tusytaha ya, itu dimaknai dengan baligh. Padahal bukan begitu. Bukan demikian ya. Jadi bukan persoalan baligh. Kalau persoalan baligh itu nanti persoalan dosa dengan apa namanya ya, pahala. Ini persoalan batal itu bukan persoalan pahala dengan dosa, bukan persoalan dewasa, bukan persoalan orang dewasa. Ampun, ingat begini nanti dulu. Jadi selama ini kita pahami jika untuk perempuan dan laki setelah balik yang selama ini yang umum di masyarakat. Lalu pembahasan nanti dari usia 5 kembali itu tidak batal, 6 itu masih diperselisihkan, 7 batal. Nah, mungkin argumentasi logisnya yang kenapa harus sampai batal? Apakah memang dari umur 7 tahun itu sudah ada rasa ketertarikan antara laki dan perempuan, itu alasan atau mungkin ada? Itu alasan utamanya ya, jadi tradisi ya, masyarakat atau karakter normal ya, tabiat normal ya, seseorang ketika usia 7 tahun itu sudah ada kecenderungan kepada lawan jenis. Itu yang normal ya, yang normal. Itu yang normal itu. Kecenderungan kepada lawan jenis itu sudah ada usia 7 tahun itu, 7 tahun. Kalau 5 belum, 6 ya udah apa namanya udah mulai ada kecenderungan. Tapi kalau 7 itu yang normal ada kecenderungan kepada apa namanya ya lawan jenis. Makanya disebut tadi ya, kalau laki tandanya itu intisyarul zakar, kalau perempuan mayarun nafs itu ya, al-hub, ada perasaan yang suka kepada lawan jenis walaupun masih sifatnya cinta monyet. Ini kan tidak mungkin apa namanya usia 7 tahun ingin kawin ini.
Semakin kurang normal itu ya. Tapi ketertarikan kepada lawan jenis itu sudah mulai ada. Sehingga itu yang ya dijaga oleh agama itu kan, dijaga oleh agama. Ya, ada kita kan, ya, bisa dicari di bangunan kedua Udo ini. Ya, lalu bisa baca langsung cek di bangunan kedua Udo, ya itu jelas apanya usia 7 tahun. Nah, coba. Coba saya cek dulu. Babun fi nawaqidil wudu. Sudah? Wa kadza yantaqidu wudu'ul mar'ati idza lam yasaha ibnu sab'i sinin min ghairi maharimiha wa yantaqidu wudu'ur rajuli idza lam yasahu ibnatu sab'i sinin. Sab'i sinin apa tisaba? Bukan sabu ya. Ibnu sab'in dengan ibnatu sab'in. Ya, ibnu sab'in, ibnatu sab'in. Ya, anak laki usia 7, anak perempuan usia 7. 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun. Jangan-jangan tiap hari tiap malam batal wudu, sentuhan karena ini anak perempuan masih kelas 1, kelas 2 dianggap tidak batal ini pegang-pegang, sentuh-sentuh pipi anak kecil, kan masih kecil katanya, masih kecil. Sentuh pipinya, salaman, cium tangan, bolak-balik, jadi kamu bukan wudunya ya, itu batalnya langsung sholat ya, langsung sholat, malah berkata itu, temu ada itu, ada di mana rujukannya kitab-kitab itu, ya, di mana rujukannya, itu perlu diperhatikan. Dosa, memang dosa enggak, tetapi batal. Jadi batal dengan dosa itu ya tidak identik, ya tidak identik, tidak otomatis begitu batal langsung kita berdosa, tidak. Ya. Kalau batal itu berdosa, tapi kalau berdosa pasti nanti batal dia. Jadi karena sudah sama-sama dewasa kan. Ketemu ada? Ada? Yang kirim. Terus? Nah, makanya kalimatnya itu benar dah. Masa yang takidu wudu ul mar'ati idza lamisaha ibnu sab'i sinina. Nah, apa artinya itu? Begitu juga batal wudunya seorang perempuan apabila bersentuhan kulit antara laki-laki yang berumur 7 tahun. Antara laki dan perempuan. Wakada yang takidu ul mar'ati idza lamisahu idza lamisaha ibnu sab'i sinina. itu berarti perempuan itu kan, perempuan menyentuh bersentuhan kulit dengan anak laki usia 7. Kemudian berikutnya Minggu harim wayang takidu wudu rajuli idza lamisathu ibnatu itu kan laki-laki, demikian pula laki. Jadi kan lakinya 7 tahun. Sekarang apa namanya? Ya, perempuannya lagi 7 tahun. Ini kan sama-sama 7 maksudnya itu. Sama-sama 7 minimal usia mereka sama-sama 7. Sama-sama 7. Ya. Udah batal itu. Ya, kalau memang mereka ada kemungkinan untuk menikah tentunya kan. Ada kemungkinan, bukan pemahaman orang kan mengatakan balik itu karena di saat balik dia menikah. Padahal bukan persoalan menikah ini, ada kemungkinan menikah. Sekarang saya umpama usia berapa ya? Usia sekian. Ya, sentuhan kulit dengan papu-papu umur 200 tahun. Umpama. Tapi bukan mahram.
Syahwat tidak ada, Pak. Wah. Kemungkinan menikah tapi ada, bukan pasti menikah. Ya, siapa tahu Tuhan memasukkan rasa suka sama kita kan? Tidak bisa kita remehkan. Jangan hina papu-papu itu. Papu ini ada dengan tidak sama si jadi. Tiba-tiba dia yang kawin dengan si papu-papunya. Maaf terus. Maaf. Ma min saqiqatin illa wala ala qitah, kalau apa namanya? Ya, pepatahnya orang Arab itu.